Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat pagi ya Bang. Selamat siang. Ulang ya. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, biar kita makin kompak. Jika abang bilang apa kabar semuanya, adik-adik sekalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke? Oke? Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan dulu, adik-adik. Oke, kakak kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Angga Aditya Ramadan, dipanggil Angga. Kakak berasal dari Institut Agama Islam Negeri Curug. Tinggalnya di asrama. Ada yang mau ditanya kan? Ada Apa? kakak ada enggak? Hah? Enggak ibu sih. Oh, lagi kakak kenalan dulu ya. Oke, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Jerorin Muslim. Hadir. Ini yang biru. Rizka Amelia Munfadila. Hadir. Insyaallah. Zaki Al-Mubarak. Hadir. Hadir semua ya. Walaupun cuma 3 orang, tapi harus tetap semangat. Oke? Oke. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi beriman kepada Allah. Di sini ada yang tahu apa pengertian dari iman? Aku. Nah, ini duluan. Silakan. Wah, masya Allah, tepuk tangan dulu. Apa itu? Jadi, benar yang dikatakan tadi, iman adalah percaya atau yakin. Nah, kakak mau bertanya lagi. Siapa yang tahu pengertian dari beriman kepada Allah? Zaki, silakan. Coba dulu. Apa beriman kepada Allah? Percaya atau yakin bahwa Allah itu Tuhan. Nah, tepuk tangan dulu untuk Jero. Benar ya, seperti yang dikatakan Jero tadi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yakin atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Oke. Selanjutnya ini kakak ada mengambil Tulis lagi. ayat di dalam Al-Quran. Oke, ini kakak ada mengambil dan telah menuliskan satu ayat di dalam surah di dalam Al-Quran. Ada yang tahu ini surat apa? Al-Fatihah. Ayat? Ayat 1. Iya. Iya. Ayat 1 itu adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena di dalam surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam ayat 1. Ayat 2 itu. Ya, jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim adalah ayat kedua. Oke, perhatikan kakak ya, semua kakak membacanya. Nanti kita akan membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu, kita sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Rizka. Perhatikan dulu. Coba itu Zaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, merdu ya suaranya. Coba Jarul. Masya Allah. Oke, siapa yang tahu artinya? Ada yang tahu? Tidak. Artinya? Oke. Jadi artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah penguasa alam semesta ini. Ialah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia yang menciptakan langit, menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan dan lain sebagainya. Jadi alam semesta beserta isinya itu merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita atau Tuhan kita, penguasa semesta alam. Oke. Di sini kakak mau bertanya lagi. Siapa yang tahu atau hafal rukun iman? Ayo, ini duluan, Jero. Coba Jero sebutkan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Ulang. Pertama, beriman kepada Allah. hmm. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Ah, Ketiga, beriman kepada kitab. ya. Al-Quran. Terus? Beriman kepada Rasul. Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Ya. Yang keenam, beriman kepada qadar dan Koda. Ya, tepuk tangan dulu untuk Jero. Nah, jadi beriman kepada Allah termasuk rukun iman itu berapa? Ayo. Beriman kepada Allah. pertama. Nah, benar Jero, tepuk tangan lagi untuk Jero. Jangan kalah yang lainnya. Oke, biar kita makin semangat, ini kakak telah menyiapkan satu buah lagu. Jadi nanti kita akan nyanyi bersama-sama. Jadi adik-adik sekalian, perhatikan kakak terlebih dahulu ya. Nih, cara nyanyinya begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, membawa risalah kebenaran. Oke? Oke. 1, 2, 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Ini tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah semangat kan? Belum? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut pembahasan selanjutnya ya. Jadi kita harus dulu. Malam.
Jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang pertama ya, kita dulu. Ini. Jadi yang pertama yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Mengenal Allah melalui alam semesta. Jadi, oke, kakak mau bertanya lagi. Siapa yang tahu apa saja ciptaan Allah SWT? Nah, coba Rizka, apa saja sebutkan? Oh, lagi? Manusia. Apa lagi? Yang benda matinya? Oke, terima kasih pada Rizka. Ayo coba ini, Zaki, sebutkan apa saja ciptaan Allah yang ada di alam semesta? Bulan. Apa lagi? Bumi. Apa lagi? Matahari. Manusia. Sudah cukup. Coba zero lagi. Apa zero? Apa? Tumbuhan. Buah. Nasi goreng. Apa? Beriko. Banyak. Lihat di sekitar kita sebanyak. Ayo kita stop dulu. Coba lihat apa saja yang ada di luar. Bukan hewan-hewan. Lemari, setik, hewan. Nasi. Oke, tangan dulu untuk Zero. Terima kasih. Oke. Jadi, ayo perhatikan dulu. Jadi, untuk yang pertama mengenal Allah melalui alam semesta. Jadi, seperti yang telah disebutkan adik-adik tadi, seperti bumi, langit, bulan, manusia, tumbuhan, alam semesta itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita dan penguasa alam semesta. Oke, kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara kita mengenal Allah melalui Al-Quran? Ayo, ada yang tahu? Apa? Mengenal Allah melalui Al-Quran. Ada yang bisa menjelaskan? Artinya tuh dari arti. Biar kakak saja yang menjelaskan ya. Jadi mengenal Allah melalui Al-Quran itu telah dijelaskan dan telah dijabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua ini, yang telah mengatur semua urusan kita, hidup dan mati kita, itu Allah lah yang mengatur semuanya. Lanjut, yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nama Allah yang baik. Ada yang tahu apa dari Asmaul Husna? Apa? Coba. Nama-nama Allah yang baik. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Adi.
Ada berapa? Skomisme? 99. Benar sekali. Tapi yang akan kita bahas pada kali ini itu ada 3. Saya jadi yang pertama itu Al-Bashir. Al-Bashir. Oh, Al-Basir. Allah Maha. Apa? Al-Basir artinya Allah Maha. Maha apa? Maha mengetahui. Maha Kuasa. bukan. Maha kuasa. Maha melihat. Nah, benar sekali. Jadi Al-Bashir artinya Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Apapun yang kita kerjakan, benda atau makhluk sekecil apapun itu pasti tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian jangan nakal-nakal ya. Jangan nakal-nakal dengan sembunyi-sembunyi karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita perbuat. Oke, yang kedua yaitu Al-Adil. Al-Adl. Oh, Allah Maha Adil. Nah, Masya Allah, pintar sekali ya, Zaki. Ya, benar sekali. Al-Adl artinya yang Maha Adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah menciptakan makhluknya itu sesuai dengan porsinya masing-masing secara adil. Allah tidak memandang kita, tidak memandang manusia dari rupa kita, dari pangkat kita, dari kekayaan kita, dari keturunan kita, dari warna kulit kita, dari tampan atau cantiknya kita. Allah tidak memandang kita dari itu. Allah memandang kita dari amal soleh kita, dari amal ibadah kita. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah minder, jangan pernah malu dengan apa yang ada di dalam diri kita. Karena percayalah dan bersyukurlah, Allah Subhanahu wa taala itu memandang kita dengan adil, memandang kita sesuai dengan apa yang kita perbuat, sesuai dengan amal soleh kita. Oke. Selanjutnya yaitu apa saudara? Al-Alim. Apa? Al-Alim. Bukan. Allah Maha Agung. Apa itu? Al apa? Al-Azim. Al-Azim. Artinya Allah Maha Agung. Artinya apa tadi? Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Pas sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Azim, yang Maha Agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, tidak butuh bantuan dari makhluk apapun, tidak butuh bantuan dari orang lain. Itu karena Allah adalah Maha Agung. Dia Maha yang berkuasa. Dia yang mengatur dan menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Oke, selanjutnya yang kedua. Hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Mana hapus tadi? Yang kedua yaitu lanjut. Beriman kepada Allah. Bukan. Kepada Rasul. Ada yang tahu apa itu Rasul? Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa? Coba dulu. Oke. Jadi Rasul adalah seseorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu atau risalah kepada umatnya atau kepada manusia. Oke. Pada makhluk. Kakak mau bertanya lagi. Siapa yang tahu pengertian dari beriman kepada Rasul? Ada yang tahu? Bukan. Beriman tadi apa?
Iman artinya Percaya. yakin atau percaya. Tinggal digabungkan. Jadi beriman kepada Rasul itu bagaimana? Yakin atau percaya. Yakin atau percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. yang menyampaikan wahyu atau risalah kepada umatnya atau manusia itu. Nah, beriman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? 2, 3, 4. Nah, bukan zero. Jadi beriman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Ya, kakak mau bertanya lagi ini. Ada yang tahu ada berapa Rasul kita? Jumlahnya? 25. Itu yang wajib kita tahu. Tapi yang sebenarnya Banyak. Rasul itu 100. salah. Rasul itu ya. Jadi ada yang tahu berapa Zaki? Perhatikan dulu ya. Jadi ada yang tahu berapa jumlah Rasul? 119. Salah. Jadi sebenarnya jumlah Rasul itu berjumlah 315. Banyak kan? Tapi yang dianjurkan untuk kita ketahui yang terkenal dengan sebutan Rasul Ulul Azmi atau gelar Ulul Azmi itu ada berapa? Rasul Ulul Azmi ada yang tahu? Ada. Berapa? 300. Bukan. Jadi Rasul yang bergelar Ulul Azmi itu terkenal dengan ketabahan dan kesabarannya. Itu ada 5. Ada yang tahu apa saja? Tahu. Coba sebutkan. Yuk. Nabi Adam. Coba dulu. Apa? Rasulullah. Nah, oke. Jadi kakak jelaskan ya. Jadi Rasul Ulul Azmi Ulul Azmi itu terkenal dengan muat ya. Azmi CK. C. Azmi T. Azmi. Terkenal dengan ketabahan dan kesabarannya. Itu ada berapa tadi? Rasulullah Ulul Azmi. 3. Ulul Azmi. 5. Nah, tuh, ada 5. Yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang tahu apa mukjizat dari Nabi Nuh atau Rasul Nuh? Aku tahu Nabi Ibrahim. Ada yang tahu? Ya. Oke. Jadi mukjizat Nabi Nuh alaihi salam itu dia membuat kapal yang sangat besar yang diisi oleh hewan-hewan, ya berbagai hewan. Itu hewannya berpasang-pasangan. Itu jumlahnya ribuan. Tahu. Iya. Jadi Dibawa ke iya. laut. Ada yang ke pulau. Ya. Baju, ada yang baju bawa lagi naik kate. Benar sekali. Jadi Nabi Nuh itu membuat kapal yang sangat besar dan isinya itu umatnya. Jadi isinya banyak ribuan dari manusia dan terdapat hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Yang kedua yaitu Nabi Soleh. bukan. Oh, tidak lupa dimakan. Ya, apa mujizatnya? Ada yang tahu? Tidak lupa dimakan. Nah, benar sekali, Zaki. Jadi mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak mempan dibakar oleh api. Insya Allah ya. Nah, yang ketiga yaitu, ayo Nabi apa coba? Ada. Nabi apa? Nuh, Ibrahim, Soleh. Nabi Muhammad. bukan. Itu Musa. Nabi. Nah, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Ada yang tahu mujizat Nabi Musa?
mukjizat Nabi Tongkat, Musa. tongkat, Nah, benar sekali. tongkat. Zaki. Nabi Musa alaihissalam itu mukjizatnya tongkatnya itu bisa berubah jadi ular. Dan tongkatnya juga bisa membelah lautan merah. Wih, Iya. iya. Asli. 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 Jadi tongkat Nabi Musa itu dipukul di lautan dan lautan itu lautan merah terbelah menjadi dua. Ah, tak ada pasir di Iya. tengah-tengahnya macam jalan. Jadi setelah terbelah dua itu Nabi Musa Banyak, alaihissalam banyak yang bawa udon. ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu memukul itu danau merah itu, lautan merah itu untuk menyeberang membawa kaumnya karena pada saat itu sedang dikejar oleh tentara Firaun. Ayo, itu Zaki, intinya benar itu. Sepertinya kurang semangat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ada yang tahu bagaimana tepuk semangat? Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kita lanjut ya. Yang keempat yaitu Nabi apa? Isa. Nah, mantep. Mantap. Jadi Aku udah bisa yang ya. keempat itu Nabi Isa. Ada yang tahu apa mukjizat Nabi Isa? Apa ya? Apa? Coba diingat-ingat kembali. Ayo apa? Nabi Isa ini apa? Oke. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah dia bisa menghidupkan orang yang mati. Wih. Masya Allah. Hebat ya Nabi Isa? Sangat hebat. Nabi Isa juga bisa membuat burung dari tanah liat. Berarti suruh Nabi Isa tuh sampai ke mereka mau dipercaya. Ya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dan selanjutnya Nabi Isa juga sangat hebat, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Kusta. Iya, penyakit kusta itu penyakit gatal-gatal. Gatal-gatal. Ya, pada saat di zaman Nabi Isa tersebut itu banyak yang menderita itu penyakit kusta yang gatal-gatal itu. Nah, Nabi Isa bisa menyembuhkannya. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salah dikasih roti. Oke, ada yang tahu mukjizat Nabi Muhammad? Ayo apa? Ada yang tahu? Ini coba. Ada ular, lihat ya Kak. Bisa di sini. Apa ini? Besar, bulat besar di sini. Oh, bulan dibelah. Nah itu. Jadi mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mukjizatnya bisa membelah bulan. Dan juga mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril dan diberikannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hebat ya Al-Quran ini? Hebat. Ya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Dia Al-Quran lah yang menjadikan petunjuk dan pedoman hidup manusia. Oke, Kakak mau bertanya lagi. Nabi kita jumlahnya ada berapa? Aku 25. Berapa? 25. 315. Bukan. Itu Rasul. Berapa? 25. 124.000. Nah, itu jumlah Nabi kita yang sebenarnya. Tapi yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Apa? Nabi yang wajib kita ketahui. Nah, jadi Nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Ayo, siapa yang hafal? Aku. Coba. Abi. Sama-sama aja, bisa kan? Ya, bisa. 1, 2, 3.
Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wa akhirum khatimul habib Muhammad Al-Mustafa. Tangan kita semua. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat kata-kata yang salah dari kakak mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama mengampuni. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu, ya kan? Seperti biasanya. Ya, coba dipimpin lagi. Berdoa mulai. Bismillah.